Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang sensor. Nah, jadi sensor ini salah satu keunggulan di aplikasi bergerak dibanding dengan aplikasi desktop atau aplikasi web misalnya. Aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi di aplikasi bergerak ini kita menggunakan berbagai macam sensor yang nantinya itu berpengaruh nanti pada saat pembuatan aplikasi. Nah, jadi kita ini dulu ya, flashback dulu. Sensor itu apa sih? Jadi apa yang dimaksud dengan sensor? Nah, kalau menurut kamus Merriam-Webster, jadi sensor itu adalah suatu alat yang dapat merespon suatu stimulus fisik. Misalnya panas atau cahaya, kemudian atau suara, pressure itu tekanan, magnet, dan mungkin lain-lainnya ya, stimulus fisik, dan dapat mentransmit menjadi suatu impuls. Nah, nanti dia bentuknya pengukuran atau nanti dibentuk dari sensor ini kita buat kontrol gitu. Dari biasanya kan dari sensor itu ada monitoring nanti. Nah, dari uh, sensor ini pengen diapain sih dari hasil-hasil pengukuran sensor, mungkin bisa dibuat sebuah suatu kontrol gitu. Nah, kemudian sebenarnya sensor ini istilahnya walaupun kita nggak pakai aplikasi mobile ya, jadi udah lekat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak, nggak cuman mobile device doang yang pakai sensor. Misalnya sekarang ada kayak sensor termometer, kayak misalnya termogan, yang kalau misalnya kita mau masuk kampus dicek dulu suhunya. Nah, itu pakai infrared, dia bisa ngecek suhu. Kemudian ada lagi kamera. Nah, kalau kamera ini sebenarnya sensor, jadi dia nangkep cahaya yang masuk ke ini. Jadi kan kalau prinsipnya itu, nanti kalau misal kalian ingat zaman dulu belajar tentang pinhole kamera ya. Jadi ada ada suatu objek yang disinari oleh suatu sinar, misalnya seperti misalnya sinar matahari atau sinar atau yang lainnya. Nah, nanti sinar itu kan memantul. Nah, nanti itu yang ditangkap oleh kamera, yang diambil. Kemudian contoh lainnya misalnya infrared. Infrared ini biasanya mengukur macam-macam ya. Bisa itu untuk mengukur apa namanya ada atau tidak suatu benda gitu. Misalnya kayak inilah yang paling sering kalian jumpai, misalnya kalau ke kampus, misalnya ke lantai 5 dekanat gitu kan, ke ruang dosen pakai lift. Nah, pakai lift itu kan kalau misalnya kita berdiri di pintu liftnya, itu kan pintu liftnya nggak bakalan ketutup. Nah, itu di situ ada sensor infrared. Jadi dia memanfaatkan, kalau misalnya infrared ini biasanya ada pemancar, kemudian ada penerima. Kalau misalnya penerimanya nggak menerima infrared, nah itu berarti ada suatu benda di sana. Atau dia menggunakan di pantulan dari infrared. Nah, nanti ada beberapa sensor yang menggunakan infrared ini. Salah satunya ya, kalau di mobile device itu, salah satunya itu proximity sensor. Nah, kemudian di mobile device ini sebenarnya banyak ya, nggak cuma ini ya. Jadi ada humidity, kadang ada, pokoknya banyak, tergantung device yang kita gunakan. Misalnya kayak ini juga kayak NFC reader gitu kan. Nah, dia ada lagi sensornya. Jadi ada beberapa sensor. Nah, biasanya ini yang digunakan, sensor-sensor yang umum di mobile device. Misalnya kamera yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian, nah, ini kamera ini semakin lama semakin ini juga ya, sensor-sensornya. Dan di kamera itu juga nggak cuman sensor penangkap cahaya aja, biasanya ada sensor-sensor lainnya gitu. Kemudian proximity itu kalau misal sensor jarak, sebenarnya bukan sensor jarak ya, sensor ya pokoknya. Kalau di handphone sendiri dia pakai infrared. Jadi kalau misalnya ada suatu benda, misalnya gini, kalau misalnya kita telepon, itu kan kalau kita mendekatkan telinga kita ke handphone kita, eh, dia otomatis touchscreen yang ada di HP mati, jadi nggak bisa nggak nyala gitu, nggak nyala. Nah, itu
dari proximity sensor. Nah, dia biasanya ada infrared dengan jarak tertentu. Nah, kalau misalnya dia ada suatu benda yang masuk ke proximity sensor tersebut, nah nanti dia mati gitu ya. Proximity sensornya misalnya ada keadaannya, ada yang satu on, ada yang satu off gitu, dibuat misalnya boolean gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak ada benda, nah nanti hidup. Kalau misalnya ada, nanti dia mati. Kemudian yang berikutnya acelero atau gyro. Nah, nanti perbedaan di antara accelerometer sama gyro ini perbedaannya hanya di bagian yang satu translasi, yang satu laginya bagian rotasi gitu. Kemudian ada magnetometer. Kalau magnetometer ini dia sama aksis juga, dia nanti bentuknya aksis 3 aksis kayak acelero atau gyro. Nah, kalau ini bagian nanti buat kayak ini ya, magnet gitu, pergerakan magnet di sekitar. Nah, nanti itu bisa banyak sensor-sensor ini kita bisa gabungkan, kemudian nanti ada macam-macam ininya penggunaannya. Kemudian misalnya ada ambient light, cahaya sensor. Nah, kemudian ini yang terbaru ya, kalau kalian ngikutin di iPhone 12 Pro, saya juga belum ya, kalau salah baru keluar juga, baru rilis. Nah, itu ada namanya lidar, dia pakai namanya lidar. Nah, ini lidar ini sebelumnya, sensor lidar ini sebelumnya tuh dipakai di autonomous vehicle atau autonomous car. Jadi berbeda dengan kamera yang dia cuman bisa mengambil gambar 2D, nanti bisa rekonstruksi gambar 2 dimensi saja. Kalau lidar ini dia ada namanya menggunakan laser ya. Jadi bisa merekonstruksi secara 3 dimensi. Nah, nanti ini penggunaannya buat apa lidar? Kalau di HP nanti bisa dilihat setelahnya. Kalau di mobile sendiri, di autonomous car maksud saya, di autonomous car atau autonomous vehicle, penggunaan lidar ini buat mengetahui lingkungan sekitar mobil autonomous car. Jadi dia buat tahu lingkungannya menggunakan lidar. Jadi mau tahu jarak, misalnya di depan ada orang nyebrang, nah bisa tahu dari lidar tersebut jaraknya berapa orang nyebrangnya, kemudian orangnya setinggi apa, nah dari lidar. Nah, nanti kalau di HP bisa beda lagi dia penggunaannya. Kemudian ada lagi biasanya di beberapa handphone lain ada kayak fingerprint, kemudian ada barometer, kemudian ada macam-macam sensor-sensor lainnya. Nah, kemudian ini kalau misalnya kalian pengen tahu ininya, fungsi-fungsinya atau kelasnya di sensor, nah bisa kalian buka yang ini ya, buat nyari sensor. Nah, kemudian kita ke ini dulu, accelerometer atau gyro. Nah, ini kita fokus ke accelerometer. Nah, accelerometer ini sebenarnya dia perubahan translasi itu velocity. Nanti biasanya ada suatu, misalnya kayak ini yang paling gampang, kalau ada percepatan gitu. Nah, accelerometer ini memanfaatkan perubahan ini. Nah, perubahan dari kecepatan ini nanti yang akan dibuat ininya, aksisnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, jadi di sini ada misalnya ada suatu benda, nah nanti dia berubah ke bawah. Nah, benda berubah ke bawah ini akan mempengaruhi piezoelectric material. Nah, ini salah satunya. Jadi ada beberapa cara sebenarnya kalau di accelerometer ini. Nah, nanti ini yang akan mengubah ininya ya, voltasenya di sini. Ya, nah nanti dari sini kita akan mendapatkan data. Misalnya kalau di sensor di HP sendiri, accelerometer ini ada 3 aksis ya. Ada X, Y, sama Z. Nah, nanti dia tergantung perubahannya di sumbu mana. Misalnya sumbu X, misalnya dia jatuh HP-nya, agak diturunin gitu, agak jatuh. Nah, di situ ada perubahan kan. Nah, nanti sumbu X-nya yang berubah. Nah, kalau misalnya dia agak digeser ke kanan atau
dimajuin ke depan. Nah, nanti mungkin sumbu Y atau sumbu Z-nya yang berubah. Nah, nanti tergantung aksisnya, tergantung sumbunya yang akan diubah yang mana gitu. Nah, kalau di Android sendiri, buat untuk mendapatkan inisiasi sensornya, kita pakai get default sensor, kemudian nanti di sini ada sensor type accelerometer. Nah, dia sifatnya continuous. Jadi continuous itu di sini maksudnya terus menerus. Jadi karena ada perubahan ya, kalau misalnya dia pasti berubah terus kan. Jadi dia terus menerus, biasanya dilakukan selama berapa nanosecond gitu. Jadi ada ininya, ada nanti kita tinggal tentukan perubahannya itu setiap berapa second, misalnya berapa mikrosecond, kemudian mungkin, atau kalau terlalu banyak datanya nanti mungkin berapa second sekali gitu. Jadi kita ambil data-datanya nanti perubahannya. Nah, perbedaannya dengan Giro, kalau yang tadi translasi, kalau Giro ini perubahan rotasinya, orientasi dari suatu sensor. Nah, kalau kita lihat di sini ada tiga aksis. Jadi yang satu mungkin bagian X, kemudian yang satu bagian Y, kemudian satu bagian Z. Nah, nanti setiap perubahan orientasi ini itu diubah menjadi perubahan data dari sensornya. Nah, ini sama kalau di Giro-nya sendiri, ini pakai get default sensor, kemudian menggunakan, kalau yang tadinya sensor type-nya accelerometer, kalau yang di sini sensor type-nya gyroscope. Nah, dia sifatnya juga continuous yang bagian gyroscope ini. Jadi setiap berapa mikro atau nanosecond dia selalu diupdate. Nah, nanti tergantung kita pengennya dibuat berapa skalanya atau range-nya, atau berapa kali kita pengen update-nya, tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah, kemudian kalau misalnya di HP sendiri atau di IoT atau di device ini biasanya menggabungkan keduanya, antara acelero dan gyro. Jadi kita dapat perubahan translasinya, kita dapat juga perubahan orientasinya gitu. Nah, kemudian sensor lainnya, ini yang saya contohkan tadi, proximity. Di proximity ini dia fungsinya tadi ya, kalau misalnya lagi telepon. Nah, jadi kalau misalnya beberapa aplikasi yang bisa menelepon, misalnya aplikasi WhatsApp, nah itu kan ada ininya kan, dia ada fungsi buat telepon langsung gitu ya, ngedeketin telinga kita ke HP. Nah, dia pasti butuh menggunakan proximity sensor ini. Jadi dia, kalau kita lihat di sini, menggunakan infrared ya. Infrared, kemudian dipantulkan. Kalau misalnya dia mantul ke suatu objek, nah misalnya di sini ada receivernya, kemudian di sini ada transmitternya. Di sini transmitter, kemudian di sini receiver. Nah, transmitter ini dia akan, jadi selama program itu nyala, misalnya program HP atau program WhatsApp tadi misalnya, nanti nyala, proximity sensor ini nyala, kemudian dia mentransmisikan infrared. Nah, kalau misalnya infrared ini memantulkan, nanti dia mendapatkan, yang di bagian receiver ini mendapatkan refleksi dari infrared, pantulan dari infrared. Nah, berarti dia ada objek di sini. Tapi kalau misalnya dia nggak dapat, ya berarti nggak ada objek. Jadi di situ. Nah, dia tipe sensor di proximity ini on change. Jadi on change ini misalnya ada suatu objek, nah dia baru berubah. Misalnya awalnya dia ininya 0 gitu kan. Kita bikin suatu keadaan dia 0. Nah, kalau misalnya ada objek di sini, kemudian dapat pantulan di sini. Misalnya dia dapat pantulan, berarti kita bikin 1. Nah, pada saat sensor ini bersifat 1, nanti berarti kan kalau misalnya kita mendekatkan telinga kita atau HP kita, touchscreen-nya harus mati biar nggak kepencet-pencet kan. Nah, nanti dia otomatis dari sini membuat touchscreen yang ada di HP kita mati itu, jadi nggak aktif seperti itu. Nah, kemudian di bagian image, nah di sini ada 2 dimensi, image dan 3 dimensi.
Nah, untuk di dua dimensi ini, nah ini contohnya menggunakan pinhole kamera. Jadi apa namanya, di sini ada suatu sinar, sini sinar matahari yang menyinari suatu objek. Nah, objek ini nanti kan dia memberikan pantulan. Nah, pantulan ini nanti mendapatkan di sini salah satunya dapat di ini. Nah, nanti di sini dapat dia kalau misalnya di kamera berarti dia ngambil cahaya, ngambil sensor cahaya gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sensor cahaya ini dia untuk kamera sendiri hanya sifatnya 2D. Jadi kalau misalnya kalian lihat kamera apa namanya, kita nggak bisa ngukur kedalaman. Kalau misalnya kita mata itu kan kita bisa memperkirakan kira-kira kedalaman benda yang ada di depan saya ini berapa senti sih, atau jarak atau jarak yang di depan saya ini ada berapa meter gitu. Kita ya walaupun nggak bisa mendapatkan hasil pasnya, kita bisa mengira-ngira istilahnya. Nah, berbeda dengan kamera ini kita hanya mendapatkan x, ini y sama x nya, aksis y sama x. Nah, jadi kita nggak dapat z nya, kedalamannya. Z nya tuh berapa, kita nggak tahu gitu. Nah, untuk mengetahui apa namanya z ini ada beberapa cara. Kalau misalnya di kamera sendiri, misalnya menggunakan kamera kamera apa namanya, dua kamera gitu, stereo kamera. Jadi menggunakan stereo kamera. Nah, stereo kamera itu dia menggunakan di sini ada dua sisi, ada dua kamera. Dua kamera ini memiliki sumbu Y yang sama. Jadi dia ketinggiannya sama, tapi X-nya beda. X-nya beda. Nah, dia memanfaatkan triangulasi. Kalau kalian ingat yang kemarin di bagian GPS, triangulasi untuk mendapatkan D-nya, depth, kedalaman, atau kalau misalnya di sini sumbu Z-nya, kedalaman suatu benda. Gimana? Nah, ini salah satu contoh buat misalnya kita pengen rekonstruksi 3D ya, rekonstruksi 3 dimensi. Atau misalnya beberapa kamera di ini juga udah ada, misalnya menggunakan Kinect. Kinect itu salah satu apa namanya, controller dari Xbox. Jadi dia menggunakan infrared kalau nggak salah. Jadi ada kamera Kinect di sini. Nanti di sini ada infrarednya. Nah, di sini ada kameranya. Nah, ini salah satu contoh buat mengetahui kedalaman juga. Atau kalau di Intel itu ada namanya Intel RealSense. RealSense. RealSense juga sama. Dia ada kamera kemudian bisa mengukur kedalaman. Nah, ada lagi. Nah, ini yang baru di ini ya, di iPhone tadi. Salah satunya menggunakan LiDAR. Nah, LiDAR itu dia menggunakan laser buat mengetahui jaraknya. Kalau kita lihat di sini, misalnya di sini ada suatu benda. Nah, nanti laser ini kan kalau di LiDAR sendiri dia biasanya berputar selama 360 derajat, putar terus dengan kecepatan tertentu. Nah, kalau misalnya dia bisa mengetahui nih di sini benda, karena di sini kan dia mengeluarkan laser ya. Nih sini, laser. Nah, nanti dia bisa merekonstruksi kira-kira jarak dari benda tersebut dari LiDAR itu berapa dari sini gitu. Nah, kalau misalnya di autonomous car, nah kayak gini ya contohnya. Nah, dia bisa dari LiDAR ini bisa tahu sampingnya, misalnya ada mobil, nanti di depannya di sini ada orang, itu ada orang lagi nyebrang, kemudian di sini ada anjing misalnya, dan di sini ada motor. Nah, dia harus tahu 180 derajat apa namanya, sekitarnya, sekelilingnya. Dan dia juga biasanya ada sensor kameranya juga di sini buat tahu depannya itu apa. Misalnya kalau autonomous car ini benar-benar kompleks ya. Jadi dan apa namanya, di autonomous car ini masih jauh tahapnya perkembangannya. Jadi kalau misalnya menurut saya lupa nama apa standarnya apa. Jadi ada 5 standar autonomous car itu, dari 1 sampai 5. Nah, di 5 ini dia benar-benar otonomous di keadaan lingkungan apapun, dan dia benar-benar nggak butuh manusia. Nah, kalau di pengembangannya autonomous car itu
masih di level 2. Jadi kalau misalnya salah satunya itu, kalau yang kita tahu Waymo, misalnya Waymo punyanya Google. Nah, dia pakai lidar nih. Kemudian kalau yang autonomous car yang komersial, Tesla, misalnya Tesla Mobile. Nah, dia juga uniknya Tesla Mobile ini nggak pakai lidar dia. Jadi pemilik Tesla, Elon Musk itu pernah ngomong, jadi untuk membuat menaruh lidar di mobil Tesla itu sama aja kayak buang-buang duit. Jadi emang lidar ini termasuk sensor yang mahal ya. Termasuk sensor yang mahal. Nah, dia menggunakan kamera biasanya. Dan kalau di autonomous car itu lebih kompleks lagi sistemnya, nggak cuma kamera. Jadi kan dia harus tahu misalnya di sini ada traffic light, misalnya lampu merah harus kayak gimana. Kemudian di sini ada apa namanya eh ada sign, misalnya tanda-tanda lalu lintas. Kemudian kalau misalnya dia juga biasanya mengumpulkan data-data penggunanya buat di learning. Jadi nanti bisa tahu kalau misalnya daerah sini seperti apa, kemudian kalau begini seperti apa. Nah, belum lagi kalau misalnya di kondisi-kondisi tertentu, misalnya hujan badai, hujan lebat. Nah, itu pastinya nanti mempengaruhi lidar, entah itu lidar atau mempengaruhi kameranya. Misalnya kan kalau ngelihat suatu tanda jadi buram, nah itu seperti apa. Nah, itu banyak sekali pengaruhnya. Makanya di mobil-mobil autonomous car ini sendiri masih jauh ya perkembangannya, masih jauh sekali. Nah, kalau misalnya di mobil device buat apa? Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kalau misalnya pernah dengar di iPhone Pro ya, iPhone 12 Pro itu katanya bisa mendapatkan tinggi badan dari kamera. Nah, ini memungkinkan kalau misalnya menggunakan LiDAR. Jadi bisa dari skala eh, kamera, kemudian di orang itu berapa, kemudian kita bisa tahu jaraknya. Nah, itu bisa mengetahui tingginya kira-kira. Selain tinggi, misalnya kita bisa tahu juga jarak antara HP kemudian ke orangnya itu kira-kira seberapa jauh gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini bisa juga kalau misalnya di mobile multimedia gitu ya, multimedia kayak AR atau VR. Nah, penggunaan lidar ini mungkin bisa berguna juga. Mungkin lebih presisi nanti bentuk AR-nya atau seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk contoh-contoh real ya di sensor ini buat apa aja sih? Nah, misal kalau kalian main PUBG, atau misalnya kalian main game balapan. Nah, itu kan kalau misalnya kita main itu buat ngebelokinnya, biasanya kan kita ngebelokin ininya kan, belokin HP-nya kan. Nah, dari situ di gamenya sendiri nanti dia belok juga. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu menggunakan sensor. Nah, ini yang pakai IMU tadi ya, accelerometer sama gyroscope ini. Nah, jadi dia buat mengetahui attitude buat mengetahui pergerakan dari HP tersebut gitu. Nanti bisa kalau misalnya kita ngerakin ke kiri, ya nanti HP-nya gerak ke kiri. Nah, itu menggunakan accelerometer sama gyro. Jadi menggunakan IMU. Kemudian contoh lainnya geomagnetic rotation, kemudian glance, kemudian gravity. Gravity ini eh tadi gravitasi yang menggunakan acelero sama gyro juga. Kemudian macam-macam. Nah, ini ada kalau misalnya kalian pengen penelitian di bidang mobile device. Nah, ini bisa ke sini. Jadi bisa ke step counter misalnya. Step counter ini kalau kita berjalan kira-kira contohnya itu paling gampang gini. Kalau di biometrik gitu kan, biometrik itu salah satunya biometrik itu kan istilahnya buat mengetahui ciri suatu manusia. Macam-macam biometrik itu, misalnya sidik jari. Kemudian wajah misalnya, atau retina gitu. Nah, itu biasanya setiap orang unik. Nah, salah satu salah satu bidang di geometrik ini salah satunya adalah gait. Gait itu cara berjalan orang. Nah, gait ini bisa diketahui, cara berjalan orang ini bisa diketahui
dari menggunakan accelerometer atau menggunakan gyrometer. Nah, dari sini bisa acelero, misalnya cuma acelero juga bisa gitu. Dari sini kita bisa dapat data-data cara berjalan orang dari acelero. Misalnya cara berjalan orang yang ini sama yang orang ini mungkin bisa berbeda gitu. Nah, kita bisa dapat data-datanya. Bisa istilahnya bisa membuat suatu biometrik baru gitu di sini. Walaupun sebenarnya udah banyak kalau gate ini. Atau gate itu biasanya kalau nggak dari kamera, dari acelero gitu. Atau misalnya biometrik lainnya, misalnya bukan biometrik deh, misalnya ada suatu penelitian nih, misalnya kita bikin aplikasinya itu misalnya pengen buat monitoring orang tua. Misalnya orang tua itu kan kadang uh, kalau yang udah tua misalnya tiba-tiba jatuh gitu atau tiba-tiba apa gitu kan. Nah, kadang kan kalau misalnya kita nggak bisa monitoring lewat dari dekat, nah ini salah satunya bisa menggunakan HP. Misalnya kita bisa membuat fall detection gitu. Misalnya dia jatuh, nah pasti accelerometernya kan berubah kan, ada perubahan signifikan. Nah, nanti di situ bisa kita dari perubahan satu sumbu di accelerometer, kita bisa ngasih tahu uh, di orang-orang yang misalnya tertentu gitu ya, orang-orang tertentu yang dikirimi gitu. Nah, di sini juga bisa gitu kalau misalnya kalian mau ngambil topik ini. Jadi banyak sebenarnya kalau misalnya di bagian mobile apps ini, kalau misalnya pengen dibuat topik penelitian, kita tinggal ke sensornya aja. Kita pengen sensor mana? Misalnya kamera itu bisa kita buat AR gitu atau VR misalnya. Kalau VR itu ini ya uh, bukan kamera sih, lebih ke ininya nanti ke tampilan sih, ke layar AR lah istilahnya mungkin. Atau kamera yang tadi ya, misalnya kita pengen ngukur kedalaman walaupun nggak pakai stereo kamera gitu, mungkin bisa juga dibuat penelitian. Kemudian penelitian misalnya menggunakan gyro atau proxymeter. Nah, itu tinggal kita kembangkan nanti kemana gitu. Atau ya pokoknya di bagian sensor ini kita mau apa namanya kita istilahnya mengambil keuntungan, mengambil manfaat gitu dari setiap sensor. Nah, itu nanti dijadikan istilahnya, kira-kira mau dibawa kemana nih penelitiannya. Kayak image aja, kayak kamera itu bisa misalnya ke QR code kan, itu juga bisa gitu. Nanti QR code-nya dibawa kemana, nah itu bisa. Nah, kalau yang sebelumnya kalian istilahnya bikin buat final project kan itu dari situ. Jadi setiap ini harus ada sensornya. Misalnya kayak kompas gitu kan, dia dari magnet gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini wake up, kira-kira gestur orang-orang bangun tuh kayak gimana? Nah, ini bisa. Tilt misalnya, step, seperti itu. Nah, mungkin dari saya sekian dulu buat sensor. Jadi untuk ringkasannya sendiri, jadi sensor itu tadi adalah suatu benda yang bisa mengambil data sekitar lingkungannya, kemudian bisa diukur, kemudian mungkin bisa dibuat suatu action, entah itu kontrol atau seperti apa gitu. Nah, nanti dari sensor ini kita bisa mendapatkan dari data-data lingkungan. Nanti kita bisa membuat suatu action, suatu tindakan. Dari kalau misalnya kita membuat suatu apps gitu kan, kalau misalnya tadi appsnya ada teleponnya, kita menggunakan proximity sensor. Nah, kalau misalnya kita deketin berarti kita mati ininya atau screennya. Atau kalau misalnya kita membuat suatu aplikasi lainnya, kita menggunakan sensor, kemudian dari sensor ini tindakannya seperti apa. Nah, mungkin itu saja materi pada minggu ini. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan di di grup, atau mungkin langsung juga nggak apa-apa. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.